Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita tentang ketukan di pintu merah. Ketukan di pintu merah. Malam itu hujan turun seperti tak ada habisnya di atas atap seng rumah tua keluarga Tan. Bagi warga sekitar, hujan di malam Imlek adalah berkah, tapi Aris, ini adalah kutukan. Sebagai anggota keluarga termuda yang baru pulang dari perantauan, ia merasa asing di rumah kakeknya sendiri. Sebuah bangunan bergaya kolonial dengan pintu kayu besar yang dicat warna merah menyala. "Ingat Aris," bisik Koh Ayub, sepupunya, sambil meletakkan sepiring kue keranjang di atas meja altar. "Malam ini setelah jam 12, jangan pernah buka pintu kalau ada yang mengetuk, siapapun itu. Dan yang paling penting, jangan pernah menoleh kalau mendengar suara koin jatuh." Aris tertawa kecil, meski bulu kuduknya sedikit meremang. Zaman sudah maju kok, masa masih percaya tahayul, nian atau hantu penunggu rumah? Koh Ayub tidak membalas tawa itu. Wajah pucat terkena cahaya lilin merah yang menari-nari. "Ini bukan soal tahayul Tiongkok sana, Riz. Ini soal rumah ini. Kakek buyutmu dulu membawa sesuatu untuk menjaga kekayaan keluarga. Setiap Imlek ia minta bagian." Jam 11 malam, keheningan yang berisik. Setelah makan malam besar yang terasa kaku, seluruh keluarga besar masuk ke kamar masing-masing. Rumah itu mendadak sunyi, hanya menyisakan suara detak jam dinding tua dan aroma hio yang menyengat paru-paru. Aris tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah, mencoba fokus pada ponselnya, namun sinyalnya hilang timbul. Tiba-tiba terdengar suara ting ting krak. Itu suara koin jatuh. Suaranya jernih, seolah-olah seseorang baru saja menjatuhkan sekantong uang logam di atas lantai marmer yang dingin. Aris teringat pesan Koh Ayub, jangan menoleh. Ia mematung, namun rasa penasaran anak muda lebih kuat dari rasa takut. Perlahan kepalanya berputar di sudut ruangan yang gelap dekat altar leluhur. Ia melihat bayangan hitam besar yang membungkuk. Bayangan itu tampak sedang memunguti sesuatu dari lantai. Aris mengucak mata. Bayangan itu hilang, tapi koin-koin emas kuno berceceran di lantai, memantulkan cahaya lilin yang redup. Anehnya, koin-koin itu tampak bergerak sendiri, bergeser menuju pintu depan yang tertutup rapat. Jam 12, tamu yang tak diundang. Tepat saat dentang jam berbunyi 12 kali, suasana berubah mencekam. Angin kencang menghantam jendela hingga bergetar. Dan kemudian suara itu muncul. Tok, tok, tok. 3 ketukan lambat di pintu merah. Aris menahan napas. Mungkin itu sanak saudara yang terlambat datang ya. Pikirnya mencoba logis. Tapi siapa yang bertemu tengah malam buta di tengah badai? "Aris, buka pintunya nak." Suara itu lirih serak, yang terdengar sangat mirip dengan suara neneknya yang sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Jantung Aris berdetup kencang, hingga terasa ke tenggorokan. Ia mendekati pintu, mengintip dari lubang kunci yang kecil. Di luar tidak ada siapa-siapa, hanya kabut putih dan rintik hujan. Namun, saat ia hendak menjauh, suara ketukan itu kembali dan lebih keras. Brak, brak, brak. "Buka pintunya, aku lapar. Mana bagianku?" Suara itu berubah menjadi geraman parau yang tidak manusiawi. Aris mundur teratur, namun kakinya menginjak salah satu koin emas yang tercecer. Seketika itu, suhu ruangan turun drastis. Ia melihat ke arah cermin besar yang tergantung di samping pintu. Di dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Tapi di belakangnya berdiri sosok makhluk dengan pakaian
Keong Sam yang sudah robek-robek, kulit putih pucat seperti mayat yang terendam air, dan matanya hanya berubah lubang hitam yang dalam. Makhluk itu memegang sebuah ampau, tapi ampau itu tidak berwarna merah, melainkan putih, warna kematian. Pesta yang salah. Makhluk itu mulai tertawa. Suara yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Kau sudah melihatku, cucuku, kau sudah menoleh. Aris mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia melihat tangan makhluk itu yang kukunya panjang dan hitam mulai merayap ke bahunya. Aroma busuk bangkai menyerbak, mengalahkan bau hio. Tiba-tiba, pintu merah itu terbuka sendiri dengan bantingan keras. Angin dingin masuk ke dalam rumah, memadamkan semua lilin. Dalam kegelapan total, Aris merasakan tangan-tangan dingin menarik bajunya, menyeretnya menuju altar. Ia melihat bayangan leluhur-leluhurnya di foto yang terpajang di dinding seolah-olah hidup. Mata mereka bergerak mengikuti gerakannya. Di meja altar, sebuah jeruk yang segar tiba-tiba membusuk dalam sekejap, dan kue keranjang yang kenyal berubah menjadi gumpalan daging merah yang berdarah. Setiap kemakmuran ada harganya, bisik suara nenek di telinganya, dan tahun ini kaulah persembahannya. Pagi yang sunyi. Saat matahari terbit dan menyinari kota tua itu, Koh Ayub turun ke bawah dengan wajah letih. Ia menemukan ruang tengah dalam keadaan rapi. Tidak ada koin, tidak ada bau busuk, pintu merah tertutup rapat. Ia melihat Aris duduk di depan meja altar, menggunakan baju merah baru yang sangat bersih. Aris tersenyum lebar ke arahnya, senyum yang terlalu lebar, sehingga sudut bibirnya seolah menyentuh telinga. Selamat tahun baru Imlek, Koh, ucap Aris dengan suara yang sedikit berbeda, lebih berat dan bergema. Koh Ayub hanya menghela napas panjang, menatap foto Aris yang kini sudah terbingkai rapi di samping foto nenek di dinding altar. Di depan foto itu terdapat sebuah angpau putih yang berisi segenggam koin emas kuno yang berlumuran darah. Di rumah keluarga Tan, keberuntungan memang selalu datang setiap Imlek, tapi bagi mereka yang tahu, keberuntungan itu tidak pernah datang dengan cuma-cuma. Berikut kami jelaskan beberapa makna di balik cerita tersebut. Kisah di atas mengangkat beberapa elemen budaya Tionghoa dan Indonesia. Angpau putih. Dalam tradisi, angpau putih diberikan saat duka cita. Memberikannya saat Imlek dianggap kutukan luar biasa. Pintu merah dipercaya sebagai gerbang energi. Dalam horor, pintu ini sering dianggap sebagai pembatas antara di dunia nyata dan gaib. Hujan Imlek yang biasanya dianggap berkah diputar menjadi suasana isolasi yang mencekam. Demikianlah cerita singkat tentang ketukan di pintu merah. Kami dari Kusmirat Official undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.